Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ini menjadi tanda syukur kita kepadanya, diberikannya kita nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah menerimanya daripada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Islam ini dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan dalam majlis ini melalui kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatu rabbih. Kita masih dalam babu karahiyati talabil hadis lil mufakharah, bab tidak atau dibenci menuntut hadis untuk dibangga-banggakan, sampai pada alinea yang ke-134 ya, Syekh. Qala Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarani Ali ibn Abi Ali Al-Mu'addil, telah menceritakan kepadaku Ali bin Abi Ali Al-Mu'addil. Qala hadatsana Ahmad ibn Yusuf Al-Azraq ibn Ya'qub ibn Ishaq Al-Bahlul At-Tannuhi, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf Al-Azraq bin Ya'qub bin Ishaq Al-Bahlul At-Tannuhi. Qala akhbarana abi, dia berkata telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Yusuf Al-Azraq. Qala haddatsana Abu Bakar Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi, salah satu murid Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsani Nu'aim ya'ni ibn Hammad, telah menceritakan kepadaku Nu'aim yakni ibn Hammad, sahibu kitab Al-Fitan. Nu'aim bin Hammad, penulis kitab Al-Fitan. Qala, dia berkata, Sa'altu ibn Uyainah,
saya bertanya kepada Ibnu Uyainah, yaitu Ibnu Uyainah Sufyan Ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imamu Al-Hijaz wa muhaddithuha, imamnya ahli Hijaz dan muhaddisnya, wafat 198 Hijriah. Au sa'alahu insan, atau dia ditanya oleh seseorang. Manil alim, siapa yang berhak diberi gelar ulama? Alim, orang kita menyebutnya dengan sigat jamak biasanya, siapa yang berhak disebut alim? Orang yang berilmu. Qala alladhi yu'ti kulla hadithin haqqahu, yaitu baru digelar alim, yang berhak disebut ulama adalah yang memberikan setiap hadis haknya, yang memberikan kepada setiap hadis haknya. Apa haknya hadis itu? Hadis itu kan kita tahu semua, hadis itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan persetujuannya. Isinya ada yang isinya berita, ada yang isinya perintah, ada yang isinya tegah, dan ada isinya uswah, contoh teladan. Nah, apa haknya berita? Konsekuensinya adalah karena kita sudah berikrar bahwasanya beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang disampaikannya. Nah, kalau orang yang beriman datang berita dari orang yang kepadanya dia beriman, tidak ada jalan baginya kecuali meyakininya. Meyakininya. Tapi kalau masih dibahas lagi, dah jelas sabit dari beliau, masih dibahas, berarti belum yakin dengannya, belum memenuhi hak berita ini, hak hadis ini tidak kita berikan. Apa sebab? Kita meragukan isi berita yang disampaikannya. Kenapa? Menurut kita tidak sesuai, padahal dia begitu yang dia sampaikan. Betul apa? Kalau sempat abang yakin ke ambo, tuh udah ambo sampaikan berita dari, atau orang lain menyampaikan dia ambo berita sahih, lalu abang katakan Ustaz Dasman tidak salah, kan itu kan? Apa sebab? Tidak masuk kiki orang lah, kan tidak masuk, berarti abang meragukan ambo, betul kan? Dasman boleh diragukan, tapi kalau Nabi tidak boleh, karena Nabi SAW adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya, yang paling jelas keterangannya. Lalu kita katakan Nabi belum jelas keterangannya, sehingga kita tidak membenarkan berita yang datang darinya. Berarti hak hadis ini belum kita berikan. Berarti yang seperti ini tidak berhak menurut Sufyan bin Uyainah menggelar ulama, karena masih meragukan berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di kalangan as-salaf, ketika ditanya siapa yang ulama, mereka menyebut nama-nama orang-orang yang bila datang berita dari Nabi mereka benarkan. Kalau ditanya misalnya di masa abad kedua, ditanya siapa ulamanya ahli sunnah itu, mereka pasti jawab Malik ibn Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Layth ibn Sa'ad. Tak masuk nama Jaham bin Sufwan, tak masuk. Bahkan nama Husain al-Karabisi sendiri yang dibanggakan oleh sebagian orang belakangan, tak masuk sebutan di kalangan ahli sunnah, di kalangan ahli sunnah yang memakai sunnah. Ini ada ulama, ada yang ahli sunnah tapi menyeberangi sunnah. Ini ahli sunnah asli luru, ya, tapi tidak memakai
Sunnah. Sunnah semuanya diparkir. Diparkir atau diparkir? Kalau parkir berjalan? Enggak. Kalau diparkir bantai dulu lah. Jadi beritanya tak dibenarkannya, perintahnya dilambat-lambatkan dilaksanakan, sedang larangannya kadang-kadang dilanggar dengan alasan hanya makruh dan sebagainya. Tapi mereka tidak. Maka nama-nama yang disebut adalah nama-nama yang memang terlihat sunnah pada dirinya. Dari yakinannya beritanya datang dari Allah dan Rasul, ini yang dia lakukan. Mereka lah para ulama. Makanya kalau tuan-tuan baca misalnya qasidah Imam As-Silafi tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, tidak akan tersebut nama-nama Wasil bin Atha, Ja'ad ibn Dirham, ya Ma'bad al-Juhani. Orang-orang hebat itu, bukan orang biasa, orang-orang hebat. Ya kalau sampai zaman kita penceramah kondang dia itu, istilahnya disenangi orang retorikanya. Cuman di masa itu ilmu lebih dominan sehingga pesertanya enggak, pengikutnya enggak begitu ramai. Tapi di zaman kita karena ilmu enggak dominan, maka yang ramai adalah yang punya retorika. Itu terpasang pakai retorika itu bang, aliyamai kan? Enggak cukup lah sebanyak ini, udah banyak ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi inilah haknya sebuah hadis, baru dikatakan alim seseorang yang memberikan setiap hadis itu haknya. Bila berita dibenarkan, diyakini. Masuk tidak masuk akal itu tidak patokan. Karena akal antum mungkin masuk, akal saya tidak. Ya bang ya, akal abang masuknya akal dan alun tu akal siapa pakai? Hah? Akal siapa yang dipakai? Menurut abang masuk akal, menurut dia tidak masuk akal. Tu akal siapa pakai? Tak masuk tengok dari ijazah lah. Kalau tengok ijazah tinggi sedasman lainnya. Berarti dasman yang dijadikan patokan. Sudah itu nawu luang non tinggi ijazah pada dasman. Ya kan? Dasman alun profesor. Inyo sudah yang itan sudah profesor. Sudah itu nawulan tinggi pada profesor tu salah. Kau profesor madya, kalau profesor senior. Akhirnya sediati profesor ten adolo lebih tinggi pada profesor. Akhirnya tidak ada keputusan dalam suatu masalah pun. Inilah yang menyebabkan sebagian orang bimbang dan bingung menentukan mana yang benar. Ya, mana yang benar? Dia takut mengatakan ini yang benar, ini salah, takut. Dia apa sebab? Karena dia melihat akal tadi, bukan melihat dalil. Yang dilihatnya tidak mungkinlah imam si fulan ya salah. Siapa pula yang sekarang pandai-pandai pula, di mana belajar? Itu lagi kan yang timbul nanti. Subhanallah. Awak belajar sambungnya, belajar di Al-Quran dan hadis. Kecuali kita membawakan paham yang tidak pernah dipahami seperti itu oleh ulama manapun. Ada yang jelas ya. Kecuali tidak ada sama sekali ulama yang memahami seperti yang kita pahami. Itu ya, angkat tangan gitu. Tapi kalau seandainya ada, dan justru mayoritas, bukan mayoritas, as-salaf kulluhum seperti itu yang dipahaminya, kenapa kita tidak ikuti? Itu yang pertama. Kalau berita lupa lihat bang, pulang dia lihat di awal. Kalau berita dibenarkan, dipercayai, dia yakini. Masuk tidak masuk akal, parkir akal itu dulu. Wahyu didahulukan. Sebab Nabi bicaranya bahasanya terang. Siapapun yang akrab dengan sunnah Nabi akan dia ketahui. Nabi seperti kata Ummul Mukminin Aisyah, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sardan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Perkataan Nabi itu diucapkannya dengan lambat sehingga siapapun yang mendengar langsung paham. Lalu datang orang belakangan di abad ketiga atau di awal abad keempat
mengatakan perkataan Nabi tidak dipahami secara zahirnya. Lalu yang 2-3 abad yang pertama itu kok tidak paham mereka menurut zahirnya, tiba-tiba kita tidak memahami secara zahir. Akhirnya kita ketahui bahwa sesungguhnya ini sesuatu yang muhdats, sesuatu yang diada-adakan dalam agama, menjadikan akal sebagai patokannya. Makanya Wasil bin Atha itu muridnya tabi'in, Ma'bad al-Juhani muridnya sahabat. Jangan main-main. Ma'bad al-Juhani muridnya sahabat. Khawarij lahir dari murid sahabat. Artinya belajar ke sahabat. Tapi apa itu yang diajarkan sahabat? Dia tidak. Sama sekarang misalnya kalau ada orang berpaham radikal, pernah belajar di Masjid Raya, apakah guru-guru di Masjid Raya mengajarkan radikalisme? Ya enggak. Dia sendiri memang pernah ngaji sini. Sudah itu enggak lama kaji Masjid Raya, pindah majlis lah lain yang lebih khusus. Babo terampa genaya. Pernah ngaji terampa babo naya? Lepona. Apa enggak? Enggak, dia punya bakat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan dapatnya, karena tidak sedikit orang ya, karena sama dalam keyakinannya dan sebagian, lalu dia melakukan tindakan yang tidak benar, lalu dikatakan ini sahabat yang ngajar kayak gini. Keliru. Dulu orang Khawarij keyakinannya sama dengan sahabat tentang tauhid. Ya orang sekarang nyebutnya tauhid trinitas ya. Ya. Semoga Allah memberikan taubat pada mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sama pemahamannya, tetapi mereka berbeda dari sisi pelaksanaan daripada beberapa masalah dalam syariat. Akhirnya mereka melawan gurunya sendiri, yaitu para sahabat. Nah, apakah antum katakan Khawarij diajar oleh sahabat? Hah? Walaupun mereka kan di mana dia dapat Islam? Dari sahabat atau dari yang lain? Dari sahabat. Tapi apakah itu yang diajarkan sahabat? Tidak. Wasil bin Atha, ya, pendiri paham Mu'tazilah, belajar ke siapa? Hasan Al-Basri. Lalu dia berpaham Mu'tazilah. Apa itu yang diajarkan oleh Hasan Basri? Tidak, kita tanya Pak Haji Hasan Basri. Dan puan ajan tu kayaknya orangnya. Dia sendiri yang tidak. Setiap apa hadis sampaikan oleh Imam Hasan, apa dia hadis tahu ibu ya gunung lakal keneknya. Saya kenek jadilah gunung akal dunianya. Pasti ditolak hadis tu. Rupanya akal tu gunung untuk menolak hadis. Hasan Basri menggunakan akal untuk menerima, itu aja bezanya. Kalau bahasa wak sekudiak sekeneknya, abenya enggak. Itu bahasa kami. Nah, bedanya sedikit. Ini akalnya digunakan untuk menerima hadis, itu Hasan Basri. Sedangkan Wasil bin Atha, dia menggunakan akalnya untuk menolak hadis. Nya bapole corornya, bapole coro. Jalan ndak tanya-tanya coro, datanya coro tanyong dah. Yang disuruh mengimaninya, bukan kaifiatnya. Jelas? Dia jadi panjang jadinya. Dia sekian pendek, sekian panjang keterangan. Kalau panjang pendek keterangan. Kalau pendek panjang keterangan. Iya bang, itulah roket azan mah. Subhanallah. Cik mau nyampe tu. Yang kedua, hak setiap hadis itu kalau dia perintah, lain tadi lah nggak paham dia, yang tadi sudah paham tu, berita mesti diyakini, nggak boleh ditolak dengan takwil atau ta'til, dengan isolasi ataupun lalu lupa istilah lu Nabi Corona, lalu lupa istilah isolasi atau PPKM. Enggak boleh diisolasi atau di karantina. Jangan. Cuma abang takutnya buat karantina pun. Takut kono undang-undang karantina. Kalau undang karantina banyak biaya negara kau ni. Jadi takut abang ni ya. Takut nak bagi di pemerintah. Tentunya. Ini memang tak amu paham radikalnya. Asal sekenek menyebut merintah lah mandang je kawak. Bagus bang. Jadi kalau sabit karantina kadang biaya, makanya tidak sabit dia pemerintah karantina kesehatan. Sabit dia isolasi PPKM lock dan banyak ubah nomor. Nak legend kono dek
jen bukan ada biaya. Mau pandai pemerintah awak. Nya awak pandai berinyo, tu masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jelas ya? Jadi abang nak mau coba karantina juga dia. Karantina dan isolasi. Baik. Yang kedua, isinya hadis Nabi itu adalah perintah. Tentuan yang namanya perintah itu orang taat. Saya tidak bicara tentang orang yang mendalami, yang tahu hukumnya. Ini kadang-kadang kalau tahu hukum tapi tidak taat, dapat dia coro menagar. Jalan tak? Uang yang tahu hukum tapi tidak taat hukum mempunyai cara untuk melanggar hukum sehingga keluar dari jerat hukum. Tak paham dia. Untung abang tak paham. Wajib dunia, elok dunia. Untung tak paham kita. Orang yang tahu hukum, ini tentu hukumnya lah. Hukum negara misalnya. Ini ahli di bidang hukum. Tapi dia tidak masuk yang taat hukum. Akan ilmunya itu membuat dia bisa melanggar hukum tanpa terjerat tuntutan hukum. Nah, enggak. Lain awak sika enggak sika enggak ada orang taat sika. Jadi orang taat kalau dia tambah ilmu tambah amalnya, tambah taat dia kepada hukum itu, bukan mencari jalan untuk melanggar atau melakukan. Sebab kaum muslimin kalau kita nak melanggar banyak alasan kita. Misalnya ini hukum tidak logis, gitu ya. So hukum jalannya tu sampai dikritik dia Ustaz Jan Perizal mah. Nak kena Jawa U-turn di jalan Mapolda. U-turn tu. Ndak je ada U-turn lah, U-turn. Ndak abang Sultan lah. Apa usah awak nak? Untuk balik. Ndak pun dah apa nomornya. Tanya ke Ustaz Jan atau tu dia. U-turn turun ya. Nah, artinya untuk berbelok balik ni. Misalnya awak nak ke pasar bawah ke pasar mana? Sate kan? Di mana suruh belok ke Salo dulu ke Polres kan? Abo balik ke Mailik misal. Kan jauh tu. Sehingga banyak yang melanggar. Jadi itu apanya? Uang melanggar ada enggak dalil? Ada dalil enggak? Tak pandai orang buat kau berjalan ni. Awak nak copek mana tu nak sekolah? Dia suruh belok jauh-jauh. Itu alasannya. Orang yang yang tak taat, dia akan mencari alasan untuk melanggar itu. Dan selintas logis dan punya alasan. Orang akademis filosofisnya. Ada alasan logis dan filosofisnya, sehingga nanti bahkan kadang-kadang membawa tuntutan warga untuk merubah U-turn itu, sehingga banyak loh dibuat doang U-turn yang tidak legal. Kenapa dosanya? Dia mau panjang kan? Lah banyak dia orang-orang ada nang tu pembatas jalan tu, entah siapa ni bodoh abet tu dah. Pasti punya alasan. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat ilegal, tetapi seperti legal. Nah, haknya hadis itu adalah diberikan kalau dia perintah ditaati. Ketika tidak sanggup melakukannya, itu baru tanya ke ahli hukumnya. Ini tidak suwosodo jadi ahli hukumnya. Suwosodo jadi ahli hukum. Harus semuanya tahu ilmu fikih dan usul fikih. Kalau tidak bisa beragama. Dulu para sahabat Nabi SAW bukan semuanya ulama. Sodo ulama? Semuanya ulama? Tidak. Mereka terima hadis dari Nabi, lalu dia pulang ke kampungnya jadi dai. Dia terima hadis dari Nabi, saya amalkan seperti yang kata Nabi, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Nabi bilang dia akan sukses, akan berhasil, akan menang bila dia benar. Berarti mereka ambil hadis dari Nabi langsung? Bisa. Apakah langsung harus tanya dulu hukumnya?
Iko wajib, sunat, makruh, haram? Enggak. Itu tuh ada ulama-ulamanya. Ada ulama-ulamanya. Cuma sebagian orang mengira, oh kalau langsung ke hadis berarti jadi ulama, sodok jadi mujtahid. Awaknya dan lapuin belajar tidak bisa jadi mujtahid. Tidak cahaya tuan-tuan, lapuin belajar sih. Perlu lo tanya ke beliau kadang? Meninggal beliau. Kami sampai lolok, biar di mana lolok dah sih. Ya. Ikut dah masuk lah nyala anak milenial lah pakai kasut di pondok tu. Ya tetap mak darunnya tapi tak masuknya kan. Sajan tak boleh masuk kan tak? Ini masuk kalau lolok dalam pondok tu Ustaz. Kalau nak berkisau malam hari harus togak. Boleh masuk Ustaz tak? Kalau berkisau lolok kok main pekanan lu mulut tu nak mengelantang harus togak dulu. Kalau tak tempik kawan. Ajan itu bang. Kalau terlambat muzakarah pulang ke pondok, ajan ada harapan untuk lolok dalam kamarnya. Cailah mono lopek lolok. Kadang tengok kalau lah penuh serbaguna ndak ada tompek, akhirnya lolok lantai 2. Malam-malam jogong dek jin. Banyak hantu kesan bah. Nah, alhamdulillah tapi ndak warna dah. Kalau warna deh. Kodok lalu ke kuburan tu. Tapi kawan sekodok-kodok lah. Tengah cerita kan, kawan salah buat dua lah lewat. Asal mau buat dua lain sekawannya. Nah, kok takut lo tuntun jadi nyenyo tu ha. Dan sekodok-kodok pulang maju ngaji di di Subang, kadang pulang seboleh hujan lah kan hujan nyanyi orang kalu kan. Alhamdulillah ndak lihat sepana kalu kan. Tonton penakut dia kan. Tapi ya tiada kodok macam itu pulang di ADB pulang tu ya. Ada ADB lah. Namo. Nak tato nang kau macam itu nang pulang dari ADB nang. Astagfirullahalazim. Tapi nak ambil uang lah kan? Tuan-tuan dia lainnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang perintah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga larangan. Hadis itu isinya larangan. Sama sebagaimana perintah, cuma bedanya larangan ditinggal. Ini tanda orang taat. Dan bila ulamanya tidak taat, apa yang diharap dari umat? Kalau ulamanya pandai untuk mencari jalan keluar, yang perintah ditinggalkan, yang larangan dilakukan, tentu yang umat lebih cepat pula dia meninggalkannya. Yes, nyamuk bagaimanapun umat itu kadang-kadang lebih mencontoh sang ustaz tidak aturnya apalagi awak. Kalau tiba penggalangan dana itu kan ustaz tontok je. Ya. Kalau atur ustaz tidak dulu mana ya, tapi kalau tidak atur akhir bom. Ustaz aja tidak atur tengok kalau atur ustaz ke atur lah kenek, kalau tidak ancak bono tu. Ada alasan untuk tidak aturnya. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan bila dia adalah teladan tentang keteladanan yang datang di dalamnya, ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya idza dakhala baitahu misalnya qala bismillah walijna wa bismillah kharajna wa 'ala Allah rabbina tawakkalna. Ini kan doa-doa dan zikir. Kemudian karena Rasulullah SAW la yatruku ahlau bilail, Nabi tidak masuk rumah kalau musafir, tidak pulang di waktu tengah malam. Ya, dulu beliau nunggu dulu waktu pagi, baru ya sengaja di dalam perjalanan Nabi singgah di tempat yang sudah dekat, nanti supaya di waktu pagi dia sudah pulang. Nah, ini juga kan babul adab. Artinya wajib tidak. Apalagi awak tiai pulang malam kan, tidaklah mungkin nginap tahu di luar curiga lagi. Lah subuh tahu pulang macamnya kan. Tidak. Ini kan membabil adab. Nah, kalau musafir jauh tidak pulang di tengah malam. Ya syarahnya ada disebutkan oleh para ulama. Hukumnya tidak sampai wajib, tidak sampai haram dah. Cuman ini membabil adab. Ada baiknya bagian-bagian yang bisa kita laksanakan di adab ini dengan sengaja kita ikuti.
Jelas semuanya. Misalnya lah, banyaklah misal. Nanti salah-salah sahabu itu gitu kan. Intinya ini menurut Imam Sufyan ibn Uyainah. Kapan seorang alim itu dinamakan alim? Itu adalah bila memberikan setiap hadis haknya. Memberikan hak kepada setiap hadis. Baik, sebelum melanjutkan, akhbarana Abu Qasim Al-Hasan Ibn Ali Ibn Al-Munzir Al-Qadhi telah menceritakan kepada kami Abu Qasim Al-Hasan bin Ali Ibn Al-Munzir Al-Qadhi qala hadatsana Ismail ibn Muhammad As-Saffar telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Muhammad As-Saffar sahibul Amali qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq Abu Bakar qala akhbarana Ubaidullah ibn Musa telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa Al-Absi Al-Kufi salah satu murid terkenalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Amash dan lainnya. Qala dia berkata, qala Sufyan Ats-Tsauri berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi faqihul Iraq adalah ulama fikihnya dan hadisnya di Irak. Salah satu marji'ul fatwa di zamannya. Yang terkenal dengan ilmu, kezuhudannya, ibadahnya dan seterusnya. Qala, coba lihat perkataan beliau, wadidtu anni lam atlubil hadis. Kalau boleh saya sebenarnya ingin tidak masuk menuntut hadis. Nyosen dia jadi menuntut hadis. Wa anna yadi quti'at min hahuna. Dan tangan saya dipotong dari sini. La bal min hahuna. Tidak cukup dari situ, bahkan sampai ke sini dipotong tangannya. Sehingga cacat, ada hujjah tak ikut menuntut ilmu hadis. Thumma asyara ila al-mankib. Kemudian dia mensyaratkan ke pundaknya. Qala bal min hahuna. Bahkan dari sini dipotong. Tidak ada tangan sama sekali. Kalau tidak ada tangan kan tidak bisa nulis. Tidak bisa baca buku. Kenapa dia mengatakan itu? Dan dia kita tahu sendiri orang yang termasuk yang memberikan setiap hadis haknya. Karena perasaan orang-orang saleh itu, orang-orang yang ikhlas itu selalu takut tidak memberikan hak setiap ilmu yang dia ketahui. Kalau orang ikhlas seperti itu, orang-orang bertakwa itu, orang beriman itu, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa membuat apa yang mereka bisa buat, yang bisa mereka berikan, hati mereka tetap khawatir dan takut karena nanti akan bertemu dengan Allah tidak diterima. Kalau kita tidak, dan takut ini gitulah. Iya, hal kita menanam seperti itu. Ya, subhanallah. Tapi mereka, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan seperti itu. Wadidtu anni lam atlubil hadis. Andainya dulu saya tidak menuntut hadis. Sebab setiap bertambah hadis, bertambah hujjah terhadap dirinya. Bukan menyesal berilmu, tidak. Menyesal tidak, kalau tidak melaksanakan hak setiap hadis yang dia ketahui. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan beliau yang mengatakan, ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada satu pun yang paling susah aku pelihara daripada niat. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena dia berputar-putar, berbolak-balik, susah dipegang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pelajaran berharga bagi kita yang ditunjukkan oleh para ulama yang kita lihat dia diakui oleh ulama-ulama dunia sampai hari ini menjadi rujukan. Tapi inilah yang mereka katakan. Mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi muhasabah bagi diri. Ya, mereka sendiri takut bagaimana dengan kita. Mereka sendiri merasa khawatir bagaimana dengan kita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ada bunyi tadi, Bang? Apa aja? Nanti ya lah. Azan dulu, ayo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la Hayya 'alas la hawla. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma rabb hadhihi al-'atiyah was-salati al-qa'imah. الصلاة القادمة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Khatib mengatakan akhbarani Abu Bakar Ahmad ibn Ali bin Abdullah At-Tabari telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Abdullah At-Tabari qala anba'ana Muhammad ibn Bakran Al-Bazzaz telah menceritakan kepadaku atau kepada kami Muhammad bin Bakran Al-Bazzaz qala hadatsana Abu Abdullah ibn Makhlad Al-Attar telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah ibn Makhlad itu Khalid bin Makhlad Al-Attar qala hadatsana dia berkata hadatsana Muhammad ibn Umar Ibn al-Hakam telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Umar ibn al-Hakam al-Thagri al-Qabali ini dhaif. Qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad dan menceritakan kepada Hajjaj ibn Muhammad asy-Syair qala Sufyan ats-Tsauri dia berkata Sufyan ats-Tsauri radiyan nasu bil hadis wa tarakul amal. Orang sudah ridha hanya sekedar mempelajari hadis atau meriwayatkan hadis atau membanggakan diri jadi muhaddis, wa tarakul amal, tapi mereka meninggalkan amal.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di sebagian thulabil ilmi ada fenomena mereka kadang-kadang di masa menuntut ilmu itu berlomba-lomba mencari ilmu tetapi tidak diaplikasikan. Ya, tidak diaplikasikan. Dan disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat sistem pengasuhan yang ada di pondok-pondok itu. Karena di pondok itu anak-anak dibimbing untuk mengamalkan ilmu. Kalau tidak dipondokkan atau tidak diasuh oleh pengasuh yang mengamalkan, maka juga hasilnya sama. Walaupun dipondokkan tapi tidak diamalkan ilmu, sama juga hasilnya. Oleh sebab itu kepada kita para pengasuh di pondok harus menjadi contoh terdepan, bukan contoh paling di belakang. Radyan nasu bil hadis. Orang kalau di hadis Masya Allah suka, tapi watarakul amal, tetapi mereka meninggalkan amal. Ini disebutkan oleh Al-Khatib juga dalam bab tidak baik, tidak disukai, makruh menuntut hadis hanya karena untuk dibanggakan bahwa dia punya sanad yang tinggi, punya banyak guru, punya banyak riwayat yang gharib dan sebagainya. Qala, kemudian dia lanjutkan, Amba'ana Muhammad bin Abdullah ibn Aban Al-Hayti telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Aban Al-Hayti. Qala hadatsana Ahmad ibn Salman An-Najjad, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salman An-Najjad. Qala hadatsana Muhammad bin Abdus, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdus. Qala hadatsana Ahmad bin Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdus Samad. Qala sami'tu Shu'aib ibn Harb, saya mendengar Shu'aib ibn Harb. Qala sami'tu Sufyan, saya mendengar Sufyan, yakni ibn Sufyan Ats-Tsauri. Wa arsala ilaihi aw wa ursila ilaihi faqala, dan diminta dan dikirim kepada utusan supaya beliau datang. Faqala hatta ta'malu bima ta'lamun thumma ta'tuni fa uhadditsakum. Ya, ada yang meminta dia untuk menyampaikan hadis. Lalu apa katanya? Hatta ta'malu bima ta'lamun. Sampai kalian mengamalkan apa yang kalian ketahui. Thumma ta'tuni fa uhadditsukum. Setelah itu baru datang kepadaku untuk saya berikan hadis lagi. Artinya jangan tambah lagi hadis sebelum kalian amalkan yang lalu. Karena tujuan dari pelajari hadis itu adalah untuk diamalkan. Di sahabat seperti itu. Kunna, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna nata'allamu 10 ayatin. Kami mempelajari 10 ayat. La natajawazuhunna hatta nata'allama minhal ilma wal amal. Kami tidak melewati 10 ayat itu sampai kami paham ilmunya dan bisa mengamalkannya. Tidak dilewati dulu sampai dipahami dan diamalkan. Ini metode mereka. Cuman mereka memang cepat bisa menyelesaikan belajar dibanding kita. Sebab apa? Mereka belajar dengan iman. Kalau kita belajar dengan keraguan. Ya. Apa keraguannya? Mereka kalau baca Quran, mereka sudah beriman pada Al-Quranul Karim, yakin dengan segala apa yang ada dalamnya. Kalau kita tidak, masih meragukan sebagian. Kalau buat berita ini sesuai dengan logika dan sebagainya, tidak. Mereka tidak. Makanya mereka lebih cepat pahamnya daripada kita, sehingga lebih cepat mengamalkan daripada kita. Kalau kita tidak, datang perintah ragu, kalau diamalkan kok ganjil pada orang lain aja. Dia yang dipikirkan adalah ganjil dengan orang lain. Ya, orang tidak mengamalkan itu ganjil lah. Kecuali kita di lingkungan orang yang semuanya mengamalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini atau awal-awal kemarin ketika kita sholat tarawih panjang 1 juz semalam, banyak yang ngeluh atau banyak yang gembira? Hah?
Banyak gembira, banyak ngeluh kita. Bahkan sampai hari ini kita masih mengeluh. Apa sebab? Tidak pernah seperti itu. Akan keluar pula hadis nanti. Oi, kalau jadi imam jangan panjang-panjang no, buangin nabinya. Betul juga. Nabi nyuruh kita pendek, mempertimbangkan makmum. Betul itu. Cuma kalau pegang hadis itu saja, seolah-olah betul. Tapi kan tonton ingat kemarin Nabi membaca 5 juz dalam 1 rakaat di salat sunat. Alhamdulillah lendak 5 juz 5 ayatnya serakaat. Itu pula gawi-gawi kau di belakang. Lah pun yang gawi ndaknya mau tu-atu. Nah, kenapa? Karena ndak di lingkungan kita ndak biasa. Tapi di lingkungan yang mereka biasa imamnya panjang, itu tidak ada masalah. Iya bang ya. Misalnya kalau kita hidup di lingkungan orang di subuh tidak berkunut dia, ya kan? Dah biasa lingkungan itu tidak ada yang protes. Tapi kalau tinggal yang kalau asal sholat subuh tidak lupa kunut sujud sawinya, asal itu Allah pendak kunut. Wajib sabuan beragama lainnya, dibilangnya agama lain, atau paling tidak ikut ndak ahli sunnah lah. Ndak susah, ndak kan lah kalau dari ahli sunnah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masalahnya ganjil itu karena orang ndak biasa mengamalkan. Nah, ditambah lagi sebagian dai kadang-kadang beralasan seperti Imam Ahmad rahimahullah taala tidak pernah selama di Baghdad mendirikan salat sunat antara azan dan qamat salat maghrib. Ya gimana dia nak apa namanya? Bagaimana dia nak salat sunat? Orang langsung qamat. Sama juga kita juga enggak. Ya dulu ketika kita salat di masjid yang maghribnya azan langsung qamat, enggak mungkin kita salat sunat. Jadi Ahmad ketika sholat di masjid seperti itu mungkinnya sholat? Tidak mungkin. Tapi apakah berhenti mendakwakan? Kadang-kadang dari kisah ini seolah-olah kita mengambil kesimpulan konklusi bahwa kalau tidak bisa diamalkan tidak usah kalau tidak bisa diamalkan tidak usah didakwakan. Keliru. Imam Ahmad menjadikannya dalam kitabnya Musnad. Belum meriwayatkan untuk tidak diamalkan, untuk diamalkan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang itu untuk diamalkan atau untuk ditinggalkan? Untuk diamalkan. Jadi dakwah tetap berjalan walaupun belum bisa diamalkan sampai nanti pengurus masjidnya, jemaahnya sudah terbiasa. Kosan lama sanle menunggu pada tidur. Sebab selama kolbu ya kok dosap mu sajik dia sasap setengah tak lambe. Kini alhamdulillah lali mosap sasap setengah nanti lambe lah. Lalu ketika tidak menunggu, tidak akan ada orang datang musajiknya. Baru sudah main badminton, tak mungkin tidak mandi dah cunyanya. Apalagi sudah motong lah, ada motong sore ke? Tidak akan kamu datang musajiknya deh, labang wanginya. Mandi lalu selesainya mandi wang lah. Assalamualaikumnya imam, masya Allah. Semaghrib pendek waktunya. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, selesai. Iya, apa ya? Nah, apakah seperti ini kita tidak dakwakan? Keliru. Mengambil contoh ke Imam Ahmad untuk tidak mendakwakan, keliru. Tapi kalau tidak mengamalkannya di saat belum bisa, ya kita contoh memang. Kan itu dah buat dulu. Tak terkenal Ustaz-Jan waktu darun. Kan tak nawur kan? Nunggu waktu dulu. Jangan nunggu le salat sang jemaah cek salat mukai kami dulu jemaahnya waktu di pondok di masjid kami beliau lah ada musajiknya. Kalau musajik saya alunya le kan cek mukai jemaahnya. Cek sabu iya ngaku je lagi. Nah, kok lupa den ge tolong bantuin. Nanti kan sagan ngaku je malu lah le dak apa je nya sunatnya. Kan mazhab Syafi'i. Nah, memang tak masalah mazhab Syafi'i. Tak pernah wangi kalau tak jemaah dulu. Kini pun tak jurang. Nah, cuman kalau kami pemimpin, wajibkan menurut aturan. Ya kan itu kan?
Ya, kalau ambo pimpin, ambo wajibkan anak buah ambo untuk sholat berjamaah. Sebab apa? Ambo tidak ingin orang-orang di bawah pimpinan saya rugi. Itu aja. Tapi yang lain, tidak hak kita. Tapi menyerukan tetap kita serukan. Jelas? Jalannya. Jadi tidak kita paksakan. Misalnya datang ke masjid, azan langsung kawat, tunggu, tunggu, udah tidak salat lu. Tidak pernah kita lakukan. Itu menimbulkan fitnah nanti. Atau mungkin kita laporkan pengurusnya. Misalnya, kok ganti pengurus, azan langsung komat. Tidak juga, tidak ada kita lakukan. Atau memprovokasi umat, juga tidak. Bahkan kita kalau nak menyampaikan, bunyi menyampaikan proposal kan itu. Memohon ke pengurus. Contoh seperti yang mau Banasa buat suatu itu di Berawang, awak dipokan, ya, tidak dek terlambat dah, tapi dek macet. Iya, awak diperkirakan 1 jam setengah sampai kan, 2 jam setengah tak sampai, itu terlambat awak. Pas sampai situ azan itu langsung kamat. Yang namanya 2 jam setengah, ada jodoh tadi lah. Iya, ada jalan tak ada bang ya. Nah, tak so PK WC dulu. Saya lo masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi. Hati-hati buatin. Sana ada ibu hati dia tersabuk itunya. Akhirnya mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, ya sebenarnya judul kajian kita sebenarnya sudah siapkan dengan judul ini. Cuman hari ini saya terzolimi tadi semua. Ini nampak ada pengurus datangnya tiba langsung aja kamat kan. Tak lo pertimbang nomor tuan. Jadi kalau nampak ustaz terlambat, coplah dia aja capek no kamat so dia. Ini masalah jemaah kalau kodok nampak ustaz terlambat ya lain pandangan. Ya. Ini kan tak tentu dia mosong awak tadi pulang pas asar baru sampai rumah kan. Sudah itu mandi langsung lo kami. Kadang litak tak sampai makan apa je rumah ni. Amat tentu dia ni. Nyinya kodok je ngege tak sampai makan kan. Itu tiba-tiba sikuah nak awak tiba bola langsung kamat. Apa selai imam? Azab dia tidak ustaz ni. Dependen pula bacaan. Akhirnya oleh sebab itu saya mengajukan proposal. Nah, itu bahasanya. Bukan memaksa, yang salah paham. Tentu kalau bilang memaksa berarti salah paham tuh. Atau setengah paham. Jadi kita katakan ini proposal saya ajukan. Sebab tadi saya pas sampai orang azan. Ternyata gara-gara hanya sebentar pergi berwudu, ya buang hajat sedikit dan berwudu, tiba-tiba saya masuk orang sudah salam. Kan enggak enak tuan-tuan, orang lah salam buat baru solat. Enggak bimandang saudara jemaah. Apalagi wak pertama tu sampai bu. Mak siapa ustaz non terlambat ni kan itu. Baju bal kan. Kan dah lama dah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka saya mengajukan proposal ini. Adatnya proposal bisa ditolak, bisa diterima. Kalau tuan-tuan terima, saya bersyukur pada Allah, berterima kasih pada tuan-tuan dan puan di sini. Masya Allah pemurahnya orang di sini, kan? Tapi kalau tidak, insya Allah saya ajukan lagi. Nah, itu akan tetap saya ajukan. Kan tak boleh bosan kan? Untuk proposal kebaikan. Ya bang ya? Tak insya-Allah sudah musajid, ulanglah lihat majun lah. Lah ganti bupati, gulang lihat majun ke buati yang baru gitu. Jangan bosan-bosan bang. Nah, musajid lah kenek kini dulu paling godang ke gini lah. Data kenek je ke. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin ini proposal. Kalau ditolak karena majun, kalau temo kah? Alhamdulillah bulan 8 datanglah dan dia alun jauh balik. Tapi dia tak terlambat dah. Dia tak terlambat. Nyalah dapat coro bisa lewat dalam sen. Lewat dalam. Di Cepron kan? Kaltek itu. Tak izin. Ada surat izin kan? Izinnya bang tak ada. Ngilik dia salah paham dah bang. Pakai izin resminya. Pakai istilahnya pakai apa nomor dia bang? Pakai pas itu. Dahulu dah beda dah. Maju kan sudah itu tulak ada tambah terlambat. Itu buat terlambat tu bang. Nya kawan dulu kami sekolah lu ustaznya nya bawa ustaz sianunya nya. Ayolah ketujuh dah wak copeknya jalan dalam tu kan. Sudah itu tanya mana pas paknya nya.
Pas berapanya? Masa sampai nak penceramah je kan? Tak boleh lewat sini kalau tak ada pas Pak. Nya tak usah tanya dulu mau sama apa pas, itu tak update ni yang penting lalu dulu sikonya. Ayolah. Ini itu yang buat lambat. Kau muslimin muslimat, 2 bulan setelahnya alun jule. Ambo ulang lihat. Dek proposal potong condo mungkinlah balaci kan dia hanya lagi. Kan kadang diracikan dek pejabat lagi kan? Termasuk dan buat proposal bau. Mungkin ada syarat potong kuang dan tambah keterangan alasan-alasan kan. Alhamdulillah selesailah kajian. Alhamdulillah bulan ketiga azan sudah mulai menunggu. Turun tanya ke pengurus kenapanya proses. Alhamdulillah tidak ada masalahnya. Suka jemaahnya. Alhamdulillah. Tidak berkurang jemaah. Tapi masalah tidak boleh didakwain macam itu. Tidak boleh dakwakan. Di mana kesalahannya? Kita tidak pernah memaksakan. Tapi kalau kebiasaan yang kurang menguntungkan, dirubah, apa salahnya dirubah kepada yang lebih menguntungkan? Karena saya sebutkan, azan langsung qomat, banyak yang terlewat. Satu, yang terlambat tak tertunggu. Yang kedua, jemaah lebih banyak yang terlambat. Yang ketiga, orang yang datang duluan seharusnya duduk sambil nunggu solat dapat pahala salat, sekarang tak dapat lagi. Kemudian dia antar azan dan qamat harusnya berdoa karena mustajab, sekarang tak dapat lagi. Ketiga, dia duduk menunggu solat didoakan malaikat, tapi karena langsung qamat tak dapat lagi. Rugi kan? Banyak ruginya. Makanya kita dakwahkan ini. Tapi banyak pula yang menentang. Ikut Wahabi katanya, subhanallah. Tak Wahabi tu tuan Nabi nya Wahabi. Tak Wahabi dah Nabi. Itu lah yang terdengar. Nabi yang mengatakan, bukan Wahabi. Kemudian tadilah Nabi. Alhamdulillah tak pernah dengan bahasa yang kasar, dengan mengatakan ini batil, tidak. Kita katakan ada yang lebih hebat daripada langsung ke qamat. Adapun dalil bahwasanya maghrib itu waktunya pendek, ana suruh jemaah untuk berpikir. Ayo kita, kalau kau kata pendek, batengong kayak jam kayaknya, tu jam digital, ada jam digital. Subuh panjang tu pendek? Enggak, menurut kebiasaan awak, subuh panjangnya enggak? Panjang kan? Iya enggak? Maka ada ayat sajadah lagi kan? Rakaat pertama. Rakaat kedua? Al-Insan. Apa dia bisa? Kemudian antara azan qamat nunggu atau enggak? Nunggu. Ayo bandingkan. Berapa minit waktu solat maghrib, berapa minit waktu solat subuh. Bezo 3 minitnya tuan-tuan. Atau paling banyak 5 minit. Atau 10 lah. Kalau subuh 73 minit dari mulai azan, mogai sekitar enggak. Sekali bezonya lah. Pokoknya maghrib tu ada sekitar 71 minit lebih kurang. Kemudian subuh lebih kurang 78 minit. 5 minit bezonya. Kan 5 minit bezonya. Nah. Berarti tidak pendek. Waktunya panjang. Itu banyak. Disuruh fikir. Kemudian coba bagi waktu 73 minit tu. Bagi 3. Ustaz biasa metong piti boy dan masa tak. 7 nali sonang bagi 73 lah buat ya. 73 bagi 3. 75. 25 minit ya. Anggaplah 22 minit. Dah 22 minit. Azan 4 minit. Azannya 5 minit. Taib 5 minit. Azan 5 minit berarti tinggal dari 23 tinggal 8 boleh ya. Menunggu antara azan dan qamat 10 minit. Tinggal 8. Solat 4 minit. Sang tarawih ada 2 minit 7. Salat paling lama 10 minit. Paling lama 10 minit. Nah, kalau mengikut mazhab jumhur, waktu maghrib dibagi 3, ada muwassa', ada mukhayyar, ada mudayyak. Masih di waktu lapang bu. Alun lah selesai salat maghrib. Kenapa contoh dari rumahnya? Kita ada dilaksanakan, tidak ada masalah rupanya. Masih lapang.
Sudah itu bos sabun Nabi pernah solat mugai rakaat pertama baca surat Al-A'raf sarakaat. Kan ini nyobi harus ingatkan kan, tapi nyoponya solat maghrib sarakaat 2 tu yang 6 ayat. Berapa lama kat tu bang? Lama tak? Mana bisa setengah jam? Pas azan, pas salat selesai mereka salat maghrib, ya zikir dan salat sunat, azan isya. Apa ya kaji? Awak ceramah kan toloknya sampai isya namanya? Salat sampai isya. Apa salat? Tapi jangan kodok no buat. Ya, jadi buat. Kalau Syekh Utsaimin dulu di imamnya imam di Jami' Unaizah itu diumumkan berbulan-bulan diumumkan batulin di pintu musajid umumkan di mosong tanggal sekian hari itu maghrib kami rakaat pertama surat Al-A'raf. Siapa yang punya urusan jangan salat siko, siapa non lita jangan salat siko, siapa non nikah malam tu jangan salat siko. Anda kena yang benar. Jadi setelah itu baru mulai laksanakan sekali saja seumur hidupnya. Rahimahullah rahmatullah. Ingin menerapkan sunnah tadi. Ya. Akan ulun pernah leh. Wa usulkan bang. Iya usulkan. Sambil ngaji silakan anggap jadwal ngaji. Nah. Dan asal kalau imamnya Ustaz Suhardin dakwah loyor tu. Lewo deh. Jazakallah khairan. Dan itu tahu memang asal kadang-kadang lah biarlah pada salat Masjidil Haram solat itu. Iya. Asli nam, jazakallah khairan. Walaupun itu nyedam-damam nyuruh. Iya, nyedam-damam ndak kena beronton sawo, apalagi kalau nasihat masyaallah. Aduh sih. Deh. Kata maaf Ustaz. Enggak serius ini enggak main-main. Ana betul-betul suka solat di belakang beliau. Jazakallah khairan. Jadi intinya tu bila coba Ustaz, bila kita coba maghrib surat Al-A'raf rakaat pertama, dirembukkan dulu, termasuk rapat akbar jemaah dulu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad untuk diamalkan, didakwahkan. Bukan untuk disimpan, karena beliau mengatakan hadzal kitab ja'altu hujjatan baini wa baina rabbi. Ini kitab saya jadikan hujjah antara saya dengan Allah Tabaraka wa taala. Untuk diamalkan. Bukan untuk tidak diamalkan. Adapun beliau tidak melaksanakan itu karena kondisi tidak memungkinkan. Alhamdulillah kita juga di saat kondisi tak memungkinkan kita tidak laksanakan, apalagi kalau terlambat bocor salat. Cuman jangan kita sia-siakan kebaikan yang Allah sediakan bagi siapa yang punya kesempatan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi sallam. Nah, tu apa tu? Iya. Sesuai kesanggupan. Ya. Kalau dia teladan diikuti, dicontoh. Nah, barakallahu. Anjuran teladan ya diikuti. Kan itu haknya. Kita tahu bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalau uswatun hasanah kita contoh. Orang-orang yang tidak jelas aja kita contoh nih. Ya, apa coronya nyipak bola kan buat contoh kan. Cuak baju buat contoh. Kadang gontiang abu buat contoh. Tak jali. Ikut jali. Segala perbuatannya bagus, patut diteladani, masa tak kita contoh. Walaupun tak wajib. Walaupun tidak wajib. Wallahu musta'an. Ini panjang cerita rutuk kalau baca rutuknya. Ini banyak loh dapat. Ini kan khilaf ulama masalah itunya. Jadi kalau ambil ilmu tidak dari sumber aslinya, sibuk dengan khilaf. Kadang tak ada khilaf, kadang berbuat-buat khilaf. Kadang kalap lo gara-gara itu. Allah musta'an. Ma'asyil kiram, sampai di sini.
Kita jumpa kembali insyaallah di waktu yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.